Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Niswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Hari ini kita akan mempelajari tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Apakah teman-teman siap? Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, apakah tumbuhan termasuk makhluk hidup? Ya, betul, tumbuhan adalah makhluk hidup. Mengapa ya kira-kira tumbuhan disebut makhluk hidup? Betul, tumbuhan disebut makhluk hidup karena tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang seperti halnya makhluk hidup lain. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian penting yang memiliki fungsi dalam proses kehidupannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama gambar-gambar berikut. Ada gambar akar, ada gambar batang, gambar daun, bunga, buah, dan juga biji. Bagian-bagian dari tubuh tumbuhan tersebut juga memiliki pengelompokan, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akar. Nah, apabila kita perhatikan, akar ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya teman-teman. Bukan karena akar ini makhluk halus, tetapi akar memang tidak berada di atas tanah seperti bagian-bagian tumbuhan yang lain. Jadi akar ini kalau teman-teman memiliki tanaman yang ada di dalam pot, teman-teman bisa menggali tanaman tersebut. Teman-teman bisa menyingkirkan tanahnya. Di situ kalian akan menemukan bagian akar. Nah, sebenarnya akar ini memiliki fungsi apa ya? Kok dia bersembunyi di dalam tanah? Nah, ternyata fungsi dari akar ini sangat banyak, teman-teman. Yang pertama, berfungsi sebagai memperkokoh berdirinya tumbuhan. Jika diibaratkan manusia, akar ini merupakan kaki, di mana dia tempat berdirinya tanaman. Kemudian fungsi yang kedua adalah menyerap air dan mineral zat hara dari dalam tanah. Nah, ternyata fungsi lain dari akar itu adalah menyerap air dan mineral loh. Jadi akar ini memiliki serabut-serabut yang bisa menembus ke dalam tanah. Di dalam tanah ada air dan mineral yang bisa diangkut oleh akar. Nah, itu juga fungsi dari akar yang ketiga, yaitu mengangkut air dan mineral dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Kira-kira mengangkutnya pakai apa ya? Apa pakai ember? Oh, tentu tidak. Mengangkutnya menggunakan pembuluh silem. Dan yang terakhir, sebagai tempat cadangan makanan. Oh, apakah semua tumbuhan menyimpan cadangan makanannya di akar ya? Apakah ya? Oh, tentu tidak. Jadi hanya beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar. Contohnya apa ya kira-kira? Oke, betul sekali. Contohnya adalah tumbuhan singkong dan juga tumbuhan kentang. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis-jenis akar. Umumnya ada dua jenis akar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada akar serabut. Jadi, akar ini biasanya memiliki cabang yang kecil dan tidak berada terlalu dalam di dalam tanah. Nah, biasanya tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah tumbuhan monokotil atau tumbuhan dengan biji tunggal. Yang kedua, ada akar tunggang. Akar tunggang ini memiliki karakteristik cabang yang sangat kuat, kokoh, dan besar. Nah, dengan cabang yang kuat, kokoh, dan besar ini, akar tunggang bisa lebih dalam lagi masuk ke dalam tanah daripada akar serabut. Biasanya, cabang yang paling besar merupakan cabang utama. Umumnya, akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki biji dikotil atau biji yang berkeping dua. Sekarang kita akan melihat tumbuhan yang memiliki akar serabut. Contohnya yang pertama ada pohon padi, kemudian ada pohon jagung.
Nah, contoh tumbuhan dengan akar tunggang adalah pohon mangga, pohon jeruk, pohon jambu, dan pohon cabai. Kemudian kita sekarang akan mempelajari bagian tubuh tumbuhan yang kedua, yaitu bagian batang. Nah, batang ini merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tepatnya di atas akar. Batang ini merupakan penghubung antara akar dan juga daun. Fungsinya tentu saja sangat penting bagi tumbuhan. Yang pertama adalah tempat tumbuhnya daun, bunga, dan juga buah. Yang kedua, pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Jika kita mengingat-ingat lagi, tadi di dalam akar yang mengangkut zat air dan mineral itu merupakan akar yang melalui pembuluh silem. Nah, pembuluh silem ini akan berlanjut ke batang, teman-teman. Jadi, fungsinya adalah membawa nutrisi. Selain itu, sebagai pendukung tumbuhan untuk berdiri. Kalau tadi akar merupakan kaki dari tumbuhan, maka batang adalah tubuh tumbuhan, di mana dia mendukung akar untuk berdirinya tumbuhan. Selanjutnya, ada jenis batang. Jenis batang yang pertama adalah jenis batang kayu. Jenis batang kayu ini memiliki karakteristik yang keras, kaku, kuat, karena umumnya terdiri atas kayu. Biasanya dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang sangat besar. Selanjutnya ada batang rumput. Nah, batang rumput ini memiliki karakteristik batang yang tidak keras, memiliki ruas-ruas yang nyata dan seringkali berongga. Misalnya, kita bisa mengetahui pada rumput-rumputan. Selain itu, yang terakhir ada batang basah, yaitu batang yang memiliki karakteristik lunak dan berair. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui contoh-contoh dari jenis-jenis batang yang ada di tanaman sekitar kita. Yang pertama, ada contoh tumbuhan dengan batang berkayu, yakni pohon-pohon besar seperti pohon mangga, pohon beringin, pohon cemara, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh tumbuhan dengan batang rumput. Contohnya ada batang pohon padi, batang pohon sereh, dan juga batang rumput-rumputan. Nah, rumput-rumputan ini jenisnya macam-macam. Salah satu contohnya adalah rumput gajah dan juga rumput teki. Selanjutnya, contoh tumbuhan dengan batang basah biasanya ditemui pada sayur-sayuran. Contohnya adalah batang bayam, batang kangkung, batang apa lagi, teman-teman? Ya, batang sawi. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian tumbuhan daun. Nah, kalau teman-teman ketahui, daun ini biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil yang berfungsi sebagai proses fotosintesis. Nah, umumnya daun ini diibaratkan sebagai lembaran. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, daun ini memiliki peran penting dalam proses fotosintesis, yakni daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu, berperan juga dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Kemudian, macam-macam jenis daun berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada daun menirip. Nah, daun menirip ini seperti namanya, memiliki tulang daun yang seperti susunan tulang ikan. Nah, tulang daun jenis ini kerap terlihat pada tumbuhan berbiji dikotil. Kemudian ada tulang daun melengkung. Nah, untuk tulang daun melengkung ini memiliki susunan tulang seperti garis-garis lengkung. Nah, umumnya daun ini akan memiliki satu tulang yang besar yang berada di tengah, dan tulang yang lainnya akan mengikuti jalannya di tepi daun. Kemudian ada tulang daun lurus atau sejajar yang memiliki karakteristik berbentuk seperti garis-garis lurus sejajar. Daun dengan bentuk sejajar ini memiliki satu tulang besar yang membujur di bagian tengah dan tulang-tulang lainnya akan nampak lebih kecil. Dan yang terakhir ada daun menjari. Nah, untuk daun menjari ini memiliki susunan layaknya jari-jari tangan yang dilebarkan.
Kalau kalian melihat tangan kalian, coba kalian buka tangan kalian. Tentu mirip sekali dengan tulang daun menjari ini. Nah, biasanya ujung tangkai daun akan mengeluarkan beberapa tulang yang memancar seperti susunan jari tangan. Selanjutnya, kita akan mengetahui contoh tumbuhan yang memiliki daun menyirip. Yang pertama ada buah jambu, kemudian daun buah mangga, daun buah rambutan, dan daun buah durian. Kemudian contoh tumbuhan dengan daun melengkung, ada daun genjer, daun waru, daun sirih, dan juga daun eceng gondok. Kemudian untuk tumbuhan dengan daun sejajar, contohnya ada daun tebu, daun jagung, daun padi, dan daun kelapa. Selanjutnya, untuk tumbuhan dengan daun menjari, ada daun singkong, daun pepaya, daun jara, dan juga daun mentimun. Selanjutnya, kita memasuki bagian tumbuhan yang paling indah, yakni bunga. Bunga merupakan alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang sangat indah, warna yang memikat, dan aroma yang harum. Umumnya, bunga memiliki peran yang penting dalam siklus kehidupan tumbuhan, yakni tempat terjadinya penyerbukan, penghasil biji tumbuhan, serta alat reproduksi tumbuhan. Selanjutnya, ada buah. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah memakan buah? Tentu pernah ya. Bagaimana kira-kira rasanya? Ada yang manis, ada yang masam, ada yang kecut, dan ada yang sepat. Buah yang kamu makan itu merupakan hasil penyerbukan bunga. Namun penting diingat bahwa tidak semua buah dapat dikonsumsi. Selain bermanfaat, buah juga memiliki manfaat untuk tumbuhan dan juga manusia, yakni tempat cadangan makanan bagi tumbuhan dan juga pelindung biji yang ada di dalamnya. Nah, ternyata bagian-bagian tumbuhan memiliki peran yang masing-masing sangat penting ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita coba selesaikan kuis yang akan ditampilkan. Nah, pilihlah pernyataan yang benar atau salah. Semoga berhasil. Soal yang pertama, akar itu seperti spons, mampu menyerap air di dalam tanah. Jawabannya adalah benar. Jadi memang akar itu memiliki struktur yang mirip dengan spons yang memungkinkan untuk menyerap air dari tanah. Pada ujung-ujung akar terdapat rambut-rambut akar yang kecil bertanggung jawab untuk menyerap air dan mineral penting yang ada di dalam tanah. Selain itu, akar juga dilengkapi dengan jaringan vaskuler xilem yang membantu dalam proses transportasi air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian, soal selanjutnya, semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Jawabannya adalah ya, jawabannya salah, karena tidak semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Ada juga batang yang berbentuk seperti rumput, kemudian ada juga batang yang basah. Hal selanjutnya, bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Jawabannya adalah salah. Jadi, hasil dari penyerbukan adalah buah dan juga biji. Kemudian, soal selanjutnya, buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Jawabannya benar. Buah merupakan struktur reproduktif pada tumbuhan yang berkembang dari ovarium bunga setelah pembuahan. Tujuan utama buah adalah untuk melindungi biji-biji yang terbentuk di dalamnya dan membantu dalam penyebaran biji agar dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya, yeay, akhirnya tugas-tugas sudah terlaksana dengan sempurna. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita bersama. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.